Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam topik Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu diambil dari Ayub pasal ke-42 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Marilah kita membuka Alkitab kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara sekalian boleh mengikuti di dalam hati dan saya akan membacakannya. Beginilah firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku akan mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tentu saja kita sudah biasa mendengar kisah tentang Ayub ini. Mulai dari sekolah minggu, ini sering sekali menjadi cerita yang kita dengarkan, menjadi salah satu cerita yang menarik, kisah-kisah tokoh di dalam cerita Alkitab. Siapakah Elia? Siapakah Ayub? Seperti apakah dia pribadinya yang digambarkan oleh Alkitab? Siapa dia digambarkan? Orang seperti apa? Orang yang jelaslah. Banyak yang diam, semoga ini karena tidak kedinginan, apalagi tidak tahu. Sebelah depan, penjual pisang saleh. Oh, orang saleh. Saleh, apalagi? Apa? Setia, apalagi? Apalagi? Baik, sebentar. Kita berandai-andai dulu ya. Kita berandai-andai begini. Siapa di sini yang ini pertanyaan bukan berandai-andai, ini pertanyaan serius. Siapa yang percaya di sini bahwa dia akan memperoleh hidup kekal dan kelak dia akan masuk di kehidupan kekal bersama Tuhan di surga? Raise your hand, angkat tangannya. Gak apa-apa yang tidak yakin, boleh gak angkat tangan? Gitu. Bagus. Ya, sekali lagi, angkat tangan dulu. Yang tadi yakin bahwa dia masuk surga gitu. Makin banyak loh. Puji Tuhan, jemaat Rawamangun banyak masuk surga loh. Ketika nanti di surga gitu ya. Jadi
jalan-jalan ketemu banyak orang gitu. Lalu dibilang misalnya, selamat datang di surga. Kulihat kayaknya kau orang Batak karena pakai sortali kau, ya. Lalu dia dengan laki-laki gagah perkasa, gitu. Ototnya wah keren lah, gitu. Lalu dibilang, kamu tahu nggak aku siapa, gitu ya? Lalu kira-kira kalian tahu nggak siapa dia? Ibu-ibu yang pakai sortali dulu. Tahu nggak siapa laki-laki gagah perkasa yang menyapa itu? Siapa? Yesus. Kayak rasa amat. Bukan, itu ya. Yesus nggak ada dibuat gagah perkasa begini loh disalib. Nah oke. Siapa yang laki-laki bisa mengalahkan singa? Siapa? Siapa laki-laki yang menggeser tiang yang besar sehingga banyak yang meninggal? Siapa? Kok ada pula yang bilang Superman? Simpson. Iya kan? Samson in Nason. Ipetaho. It's about the language. Samson, it's okay. Nah lalu jalan. Datang lagi kalian jalan, wah indah sekali surga gitu ya gambarannya ya. Wah indah sekali surga ini, lalu jalan. Lalu ada yang sedang di taman gitu. Lalu, ku tahu kamu. Kayaknya orang Rawamangun kan? Kok tahu? Cantik ya? Enggak juga sih. Cuman tahu aja. Lalu dia pegang-pegang buah ara di tangannya. Lalu dia bertanya, kamu tahu nggak aku siapa? Siapa itu? Siapa? Yang megang buah ara? Orang ini agak jarang baca Alkitab. Kalian aku tanya. Siapa yang pegang buah ara? Nabi. Siapa? Amos dari Tekoa, pemetik buah ara. Gitu kan? Pemain piano langsung bilang, yes, kan tadi udah aku bilang. Kurang kuat kau bilang bang, terlambat kau. Nah lalu jalan lagi, ketemu nih. Keren nih laki-laki ini nih, mantap nih, gondrong nih. Wajah kebule-bulean. Lalu disapa pula gitu tongkan dibilangnya, Hora Sinang. Ku taunya kau. Kau orang Rawamangun 4 kau kan? Kok tahu? Iya aku tahu lah. Terus kalau ditanya, kau kenalnya aku? Gitu. Tubuhnya penuh dengan luka-luka bakar, luka-luka kena minyak panas gitu. Lalu dia bertanya, kamu kenal gak aku? Siapa itu? Siapa? Dia mulu. Next. Lalu kemudian jalan lagi. Udahlah, gak usah kenal, gak banget lah gitu ya. Lalu jalan lagi. Lalu ketemulah. Siapa kawan ini di sini? Keren juga gitu ya. Lalu disalamnya kamu. Horas. Berubah tak doho, hutada doho berubah tak. Ita doho doau, ido hutada doho. Jisukum mamusetuho, ita doho doau, ninna. Adong luka itanganna bekas paku. Isukum ma ise doau inna ahadu alusmu ise doau. Siapa itu? Yesus. Jadi ketika di surga mungkin nanti kita ketemu dengan mereka, lalu dibilang begini, kamu kenal aku enggak? Enggak. Kamu enggak baca bukuku ya? Aku Musa loh. Gitu. Lalu jalan lagi. Enggak usah tanya itu. Tangi putih mana ngaha. Pola nomor minggu deh. Oh ya, enggak dibaca bukuku? Enggak. Coba aku tanya, kamu kenal aku? Yang masuk perut ikan loh. Enggak, aku cuma makan perut ikan doang, apalagi ikan mas. Yunus.
Nah, suatu saat ketika kita akan bertemu muka dengan semua segala suku bangsa dan mereka yang ditebus di dalam kerajaan Tuhan, bertemu dengan, agak-agak baca Alkitab ya, supaya nggak pelangak-pelongok nanti kita di surga sana. Setidaknya kita kenal dia begini, kita baca, ini pintar juga ini, pakai mahkota, lalu pintar bernyanyi, Daud pemazmur. Kan setidaknya bisa kita begitu ya. Nah, jadi jangan malas membawa Alkitab dan membaca Alkitab Bapak Ibu, supaya nanti di surga sukacita sekali kita bertemu dengan mereka yang telah dipermuliakan Tuhan itu. Begitu. Nah, kembali ke Ayub. Kita mengenal dia melalui cerita juga. Kalau ada yang tidak mengenal Ayub ini juga kelewatan juga. Jadi dia digambarkan menjadi pribadi yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Takut akan Tuhan. Jadi dia orang baik gitu ya. Selain itu secara kemanusiaan dia juga adalah orang yang diberkati dengan anak-anak. Laki-laki, perempuan. Dan dia juga diberkati dengan secara ekonomi karena dia punya banyak ternak. Dituliskan di situ berapa banyak, ribuan gitu. Dan kemudian dia juga adalah suami yang setia kepada istrinya dan sahabat yang baik kepada sahabat-sahabatnya. Pokoknya dia digambarkan luar biasa. Tapi kemudian kita tahu di perjalanan bahwa datanglah musibah gitu. Anak-anaknya semuanya mati. Hewan ternaknya semuanya diambil orang, dia menjadi miskin, lalu kemudian dia menjadi sakit juga, banyak barah di tubuhnya dikatakan. Selain itu dia juga menjadi orang yang tertekan, orang yang mengalami kesusahan dari istrinya. Karena istrinya mengatakan kepada Ayub, "Bodoh kau. Tinggalkan itu." Gitu. Dan ada orang-orang yang disebut dengan sahabatnya. Ini kayak netizen-netizen yang mengaku sohib, tapi menjuliti, sok tahu. Dibilang, perlu ditanya juga nggak ini ya? Siapa sahabat Ayub? Amangu ya mang. Bildad. Siapa lagi? Jofar. Siapa lagi? Nanti bacalah. Oke, lalu mereka bilang begini. Mereka mengaku sahabat. Yub, taunya kau kenapa kau menderita? Kenapa semua terjadi ini? Banyak kali dosamu. Makanya bertobat kau. Gak usah kepala pabadia-badiahon kau. Yang penting kau bertobat. Yang penting kau jangan berdosa-berdosa lagi kau. Padahal dengan jelas dikatakan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan, jujur, saleh. Itu jelas sekali digambarkan. Sayangnya terjadi penghakiman terhadap dirinya. Dia sudah menderita begitu, masih bertanya-tanya kenapa dia harus mengalami itu. Bahkan dia menderita luar biasa, berita yang begitu mengejutkan. Dia bahkan ibadah pagi gitu ya, mempersembahkan korban. Lalu datang tiba-tiba berita kepadanya, anak-anakmu sudah mati gitu, kecelakaan gitu. Dan teman-temannya itu malah bilang, ini karena dosamu. Menurut kita apakah itu mudah? Ketika Bapak Ibu sudah menderita, ketika Bapak Ibu sudah sedang di dalam air mata, lalu datang orang dengan tenang, jadi ima eda, bubotohame doa cikni pakilala ammi, pau bamaroham tujoloon. Ketika engkau berduka, menangis, lalu orang bilang begitu, unang behon na handphone eda pegak tio-tio ikareja da, mubaho nina. Perasaannya gimana gitu ya? Bukan sedang yang ini ya. Tapi gimana perasaannya? Pasti tidak enak. Oleh karena itu, ini begitu mengerikan bagaimana si Ayub mengalami.
Dan ini yang mau kita pahami, salah satunya bagian dari perjalanan kehidupan beriman. Tidak segala sesuatu penderitaan itu datang terjadi karena dosa kesalahan. Tidak semua yang terjadi menjadi pergumulanmu karena kamu penuh dosa, karena kejahatanmu, karena sesuatu yang kamu lakukan buruk. Belum tentu. Mulu yadupiho sonaria kana borat, manang dia dupiho akana maol, dihajol mau memang olo do syukur roham, tapi jangan hakimi dirimu. Jangan engkau merendahkan dirimu atau keluargamu. Salah siapa ini Pak? Kenapa terjadi begini sama kita? Salah siapa ini Ma? Atau mungkin ketika ada orang di sekitarmu begitu, jangan langsung juga kita melihatnya sebelah mata, merasa dekat, tetapi kita membicarakan atau menjuliti dia, menghakimi dia. Ayub itu orang baik, tapi mengalami pergumulan. Memang dia bertanya, bahkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga bahkan kepada Tuhan dia berkata, Tuhan, kesini, saya mau berdiskusi, bahkan saya mau mencari keadilan-Mu. Kenapa ini terjadi? Tetapi Tuhan tidak menjawab seperti apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan oleh Ayub. Tuhan bahkan bertanya kepada dia, membuat pertanyaan dari sudut yang lain. Tuhan berkata kepada Ayub, Yub, bentar dulu ya. Kamu menurutmu siapa yang membuat semua hewan-hewan, bahkan yang dikatakan buas, Leviathan di laut itu? Siapa yang memelihara mereka? Ya Tuhanlah. Menurutmu siapa yang membuat bumi, membuat universe berjalan secara teratur? Lalu dia bilang, ya Tuhanlah. Oh, kalau begitu menurutmu Ayub, harus kutanya kau apa yang harus kulakukan dalam hidupmu? Harus kutanya kau, harus kau yang mengatur apa yang harus kulakukan? Dalam kehidupan beriman, terkadang kita berupaya untuk mengatur Tuhan untuk rancangan dan apa yang kita mau dalam hidup kita. Dengan membungkusnya dalam doa. Ini menarik sekali. Dan kemudian di dalam doa-doa itu kita begitu luar biasa. Kita katakan beriman, kita katakan aku percaya. Tetapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Lalu dilanjutkan kemudian bahwa setelah seperti itu di dalam diskusi mereka, kemudian Ayub berkata, sekarang aku baru mengerti, sekarang dari dulu aku hanya mendengar kata orang saja tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ternyata takut akan Tuhannya Ayub itu belum mengenal betul siapa Tuhan yang ditakutinya. Siapa Tuhan yang disembahnya. Siapa Tuhan secara menyeluruh atau secara baik. Siapa Tuhan yang diikutinya itu. Tapi dikatakan dia memang orang baik. Dan dari satu bacaan Alkitab yang tadi kita belajar juga mengenai Bartimeus yang juga adalah orang yang menderita. Dia adalah orang yang buta sejak lahir. Yang kalau di dalam tradisi mereka itu, siapa yang memiliki cacat itu dianggap aib, itu dianggap karena dosanya, atau dosa nenek moyangnya atau orang tuanya. Di bagian lain di dalam kitab Injil, ada orang-orang yang bertanya kepada Tuhan Yesus ketika ada orang buta yang dibawa. Orang itu bertanya, ini dosa siapa?
Lalu Yesus berkata, ini bukan dosa siapa-siapa, tetapi ini adalah supaya kuasa, kemuliaan Tuhan nyata. Lihatlah betapa orang mudah menghakimi. Sudah buta, dihakimi pula ini dosa siapa. Dan di dalam tradisi mereka, orang-orang seperti itu dikucilkan juga, dijauhkan juga. Kalau orang kusta dibuat tempatnya tersendiri, dan kalau orang kusta mau lewat, orang kusta harus bilang, kusta, kusta, supaya orang lain menjauh. Lalu orang buta, mereka diberi jubah khusus yang diberi tanda mengatakan bahwa ini orang buta benaran, bukan dibuat-buat. Yang sebenarnya ini adalah salah satu merendahkan, mau mengatakan ini orang terkutuk. Sehingga dari manalah orang seperti itu untuk mendapat hidupnya? Terpaksa dia meminta-minta di pinggir jalan. Lalu ketika dia meminta-minta itu, ada suara yang ribut. Lalu dia bertanya, ada apa? Lalu orang mengatakan, Yesus lewat. Dan seketika itu, Bartimeus langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan kemudian dia direndahkan kembali. Bartimeus, diam, jangan. Karena dianggap Bartimeus itu orang berdosa yang tidak layak bertemu dengan Yesus yang banyak kerjaannya, banyak pelayanannya, mau mengajar. Bahkan dia para murid-muridnya menganggap dia juga dengan segala kuasanya. Tapi kemudian Bartimeus tidak peduli dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Matanya tidak melihat, tapi Bartimeus itu adalah orang yang beriman. Dari mana kita tahu? Karena dia tahu memanggil Yesus itu anak Daud. Di zaman dulu tidak ada Alkitab. Dan berarti kalau dia orang yang dipinggirkan tidak boleh masuk ke bait suci. Lalu dari mana dia tahu bahwa Yesus adalah anak Daud? Bukankah berita yang gembar-gembor adalah Yesus anaknya Maria dan Yusuf? Berarti dia tahu, dia mempercayai dari nubuatan para nabi yang mengatakan Mesias akan datang, Juru Selamat akan datang. Dia adalah keturunan Daud, anak Daud, dari dinasti Daud, dan kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Dia tahu di dalam hatinya, sehingga dia berseru-seru. Dan kemudian ketika itu Tuhan datang dan bertanya, apa yang kamu mau? Kulakukan untukmu. Kalau secara manusiawi kita berkata begini, kok Yesus nanya? Kenapa tidak langsung dilakukan? Bukankah Tuhan Yesus tahu? Yesus tahu. Jadi kenapa pura-pura lewat Yesus nggak langsung disembuhkannya? Perhatikanlah begitu indahnya Alkitab menggambarkan bagaimana Yesus dengan sengaja dan selalu dengan pesan-pesan luar biasa. Dia justru mencari orang-orang seperti itu. Perempuan Samaria berdosa. Sengaja dia dari Samaria yang bagi orang Israel jangan pergi ke situ. Itu tidak sama dengan kita. Dari tempat yang lain juga sengaja supaya justru Yesus mau datang ke orang-orang yang menderita itu. Dan justru mereka mau menunjukkan, Yesus mau menunjukkan iman yang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan dan menyembuhkan. Disinilah kita mau melihat apa artinya kuasa Tuhan. Apa artinya kesanggupan Tuhan di sini. Bartimeus kemudian berkata kepada Yesus, aku mau melihat. Dan kemudian Yesus berkata, imanmu menyelamatkanmu. Dia pun menjadi matanya terbuka. Dan seketika itu juga imanmu menyelamatkanmu. Berarti kepadanya telah diberikan kehidupan kekal. Menyelamatkanmu. Bagi Bartimeus diberikan kehidupan kekal. Lebih dari apa yang dia bayangkan. Lihatlah di dalam dua bacaan Alkitab hari ini. Satu berkata, aku orang takut Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Yang satu orang yang buta dan tidak begitu banyak mendapat pengajaran tentang firman Tuhan. Tapi justru inilah yang mau kita pelajari.
Iman orang percaya, iman yang menyelamatkan, iman Alkitab bukan iman karena melihat, tapi karena sudah memegang janji-janji Tuhan. Janji firman Tuhan yang tidak akan pernah tidak digenapi oleh Tuhan. Iman Alkitab, iman yang menyelamatkan adalah karena percaya dan memegang janji-janji Tuhan. Dan iman yang menyelamatkan adalah di dalam permohonan, adalah yang tahu apa yang diminta. Karena bukan Tuhan tidak tahu. Dengan jelas di kitab Lukas dikatakan, ketika Yesus mau mengajar berdoa, ada orang-orang yang bertanya, bagaimana kami berdoa? Lalu Yesus menjawab, Bapamu yang di surga tahu apa yang terbaik. Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu butuhkan. Lalu beginilah berdoa. Bukan karena Tuhan tidak tahu, tapi Dia tahu. Dan di dalam kesanggupan berarti bahwa ini bukan soal ketika berkata sanggup berarti ada saat di mana tidak sanggup. Bukan di situ. Tetapi mau dinyatakan pemeliharaan, penyertaan, dan kesempurnaan pekerjaan Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir, semuanya di tangan Tuhan. Bartimeus buta, mulai dari kecil itu di tangan Tuhan. Bartimeus dikucilkan, itu di tangan Tuhan. Bartimeus melihat, itu pun di tangan Tuhan. Sempurna pekerjaan Tuhan itu. Dan kemudian juga mau kita melihat tentang pemeliharaan Tuhan itu. Kesanggupan dalam arti bahwa setia Tuhan mengiring adalah di dalam kisah Ayub tadi. Mau Ayub kaya, Tuhan bersama dengan dia. Mau Ayub miskin, Tuhan bersama dengan dia. Bahkan ketika Ayub dalam kegoyahan iman, Tuhan bersama dia. Dan kemudian bahkan Tuhan juga yang memulihkan dalam rencananya. Sekarang banyak orang yang khawatir. Misalnya anak-anak muda. Di zaman sekarang ini banyak sekali ketakutannya. Banyak sekali kekhawatirannya. Tapi banyak juga maunya. Di sini Bapak Ibu Naposo yang mau menikah, tolong tunjuk tangan yang mau menikah. Yang mau, bukan segera. Yang mau menikah, harapannya dia mau menikah. Anytime, not soon. Tapi tersugut. Enggak usah takut-takut. Malu-malu. Tunjuk tangan, siapa tahu nanti ada yang melirik loh. Nah, oke. Tadi juga ada yang bilang sama saya, Amang, tahu nggak Amang kenapa nggak tunjuk tangan aku? Enggak Amang tanya siapa jomblo, jadi nggak tunjuk tangan aku. Siapa yang jomblo? Oh, ini yang jomblo, tapi berharap untuk menikah. Berdoa juga gitu ya. Di dalam kehidupan anak-anak muda sekarang, dia sebenarnya beriman. Dia bilang rajin ke gereja juga. Tapi di dalam perjalanannya ada keimanan yang rapuh. Kerapuhannya seperti apa? Dia sungguh berdoa, Tuhan tolonglah aku mau menikah, tunjukkanlah jodoh gitu ya. Dan aku percaya sedangkan kelapa aja kau buat berpasangan. Di kampung kami jualan kelapa segandeng. Sendal aja berpasangan, masa aku Tuhan enggak? Gitu. Wah romantis sekali. Lalu dia bilang, oke lah, lalu Tuhan tunjukkan jalan gitu ya. Ada yang diperkenalkan. Orang tanya, emang syaratmu seperti apa? Biasa aja sih, yang penting baik. Dokter petahodak pola boa. Ditunjukin nih. Lalu dia bilang, fotonya dulu lah gitu ya. Dikasih tunjuk fotonya. Enggak Lamang, makasih banyak. Kenapa? Kayaknya terlalu baik ini untukku. Padahal mau bilang jelek kali. Ya udahlah, ganti. Mau lagi, mau diperkenalkan? Mau Amang, kalau masih bermurah hati kan Naposo Rawamangun banyak. Tenang, stoknya menumpuk. Diperkenalkan. Ini nih hubungin ya, kasih nomor telepon. Dikasih tunjuk nih. Lalu
Balasannya apa lagi? Aduh Amang, cantik kali. Udah ku stalking media sosialnya, Facebooknya. Ternyata udah master dia Amang. Bagus juga kerjanya. Gayanya kalau berfoto di mana-mana lo Amang. Ah janganlah. Lapet. Dikasih yang jelek salah, dikasih yang bagus salah. Gini ya, Tuhan kasih jalan gitu, tapi kita belok. Nggak gitu Tuhan, gini loh Tuhan. Gitu, belok kiri. Lalu, aku Tuhan mau gini Tuhan, tolonglah Tuhan. Kan berhak memilih kebahagiaan semua orang Tuhan. Betul, Tuhan kasih. Tapi kau belok lagi ke kanan. Lari ke kanan. Dan yang paling parah, bilangnya gini, ya Tuhan kayak mana laku ini berikanlah jodoh. Lalu datanglah mamanya bilang, nak, ada teman mama, diperkenalkan anaknya, maunya kamu berkenalan? Langsung darah tinggion. Apanya masuk mama? Yang mama pikirnya aku tidak laku? Mama sodor-sodorkan begitu jodoh-jodohkan aku. Sama mama aja itu, yang kau pikirnya aku gak laku? Mamanya bilang gini, Amangu Tuhan, tidak laku kau. Kalau laku kau udah pakai songket baru aku. Kita membangun tembok dari rencana perjalanan Tuhan. Anak-anak muda juga misalnya begini sekarang kita mendengar ya. Aku tidak mau repot misalnya. Takut punya anak banyak kali, mahal kali biaya punya anak ini. Bukan biaya punya anak yang terlalu mahal, gengsimu yang terlalu mahal. Lalu dibilangnya cukuplah satu anak atau child free lah kita. Susah kali punya anak ini. Tapi ketika berdoa datang ke gereja, mukanya melebihi muka sintua. Aku ya mang. Begini, Tuhan baik kali kau. Datang dia ke gereja langsung duduk berdoa. Tuhan kau baik kali Tuhan. Duduk di habis orang udah pulang dari gereja, udah amin salam-salam. Dia masih duduk di sini berdoa. Habis itu foto-foto. Kau bilang Tuhan baik. Kau bilang Tuhan maha kuasa. Kau bilang Tuhan mampu melakukan segalanya. Tapi ketika itu kau langsung membatasi aku tidak mau punya anak. Di mana imanmu? Terlalu mahal. Atau di dalam segala rencana-rencana yang kamu bayangkan itu. Apakah itu adalah pengenalan akan Tuhan yang benar? Tidak. Kalau kamu mengenal Tuhanmu yang kamu sembah, tempat kamu berdoa itu, maka kamu akan taat dan tunduk kepadanya melalui doa-doamu. Sehingga ketika engkau berdoa, bukan orang lain yang berubah, bukan dunia yang berubah, tapi kamu yang harus berubah. Doa menundukkanmu kepada Tuhan, bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kamu butuhkan, tapi Tuhan mau kamu membangun relasi dan tunduk dengan Dia di dalam rencananya. Disitulah kesempurnaan, pemeliharaan, kuasa, kesanggupan Tuhan itu. Percayalah, bagi Bapak dan Ibu yang baru kehilangan atau merasa bahwa aduh sedih sekali bagaimana masa depanku, suamiku baru meninggal, istriku baru meninggal. Ketika engkau single Tuhan memeliharamu, ketika anak-anakmu tidak punya apa-apa juga Tuhan yang memelihara itu dan akan sempurna pemeliharaannya. Gak usah khawatir, tidak usah takut, pekerjaan Tuhan sempurna. Dan Dia lebih tahu dari apa yang kamu rencanakan yang terbaik dalam hidupmu. Sehingga ini yang kita sekali lagi mau renungkan dalam hidup kita. Ketika engkau mau berkata kepada Tuhan di dalam imanmu, dan Tuhan bertanya kepadamu saat ini, apa yang kamu mau untuk kuperbuat untukmu? Apa jawaban imanmu? Ketika Tuhan bertanya samamu saat ini, apa yang kamu mau dalam imanmu untuk kulakukan kepadamu? Apa yang kamu jawab? Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa sejenak, untuk mendoakan setiap kehidupanmu kepada Tuhan. Saat ini Tuhan bertanya kepadamu, apa yang anakku, boruku, apa yang kamu mau kuperbuat untukmu? Berdoalah, serahkan kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa Tuhan yang harus kuminta dan bagaimana ku meminta. Dan taat kepada doamu. Ketika imanmu, doamu bertemu dengan ketaatanmu, kamu akan menerima lebih daripada yang apa yang kamu bayangkan.